Oke guys, jadi kali ini gue bakalan review iPad generasi 9, yaitu iPad yang udah lumayan tua ya karena tahun rilisnya itu sekitar 2021. Tapi apakah masih worth it di tahun 2024? Mari kita bahas. Nah, jadi kita akan bahas dari segi performanya dulu. Nah, untuk dari segi performa tentunya gak bisa diragukan lagi ya guys, karena iPad 9 ini udah pakai chipset A13 Bionic, chipset yang setara iPhone 11. Walaupun chipset jadul tapi tentunya powerful karena buatan Apple tentunya. Dan nanti juga kita bakalan tes untuk gaming dan editing apakah iPad ini itu masih worth it, mulai dari game ringan sampai berat ya guys, dan editing pun yang ringan-ringan aja lah. Nah guys, jadi kita udah di gamenya nih. Jadi game yang pertama kita coba adalah game PUBG. Di sini kita langsung aja lihat ke settingannya bisa dapat berapa nih untuk di iPad generasi 9 ini. Dan di sini sebenarnya udah pernah gue coba bisa mentok di HDR Ultra. Dan di sini untuk HDR Extreme itu gak bisa guys. Dan di sini gue belum download, jadi kita pakai HDR plus Ultra aja. Jadi nggak bakal HDR Ultra plus Ultra. Dan kita langsung coba aja ke gameplaynya. Nah, di sini kita percepat aja guys. Gue udah masuk di lobby. Di awal sih emang lag, cuman pas di lobby seterusnya nih guys masih lancar aja lah ya. Kita langsung percepat aja dan kita akan langsung mulai di gamenya aja. Di sini di awalnya itu kita udah mau naik pesawat nih, Dan overall sampai sini juga kita masih aman, dan untuk terjunnya juga kita nggak ada nge-lag sama sekali ya guys. Ya masih powerful banget lah chipset A13 Bionic ini. Oke, kita langsung percepat aja. Kita langsung saat mau buka parset juga nggak nge-lag sama sekali, dan kita akan lihat sampai kita terjun apakah masih nge-lag atau enggak gitu. Dan ya nggak nge-lag sama sekali. Kita untungnya dapat senjata dan itu musuh depan, dan ya nggak nge-lag juga nih saat kita tes perang sama musuh juga nih. Ya overall bagus. Dan di sini kita tes, di sini kita ada dua musuh sekaligus. Kalau lawan musuh rame kayak gini gimana? Dan ya masih lancar juga guys. Dan di sini darah gue udah sekarat dan gue belum aduh ada musuh. Ya gue mati, gak apa-apa lah, ini cuma tes aja. Jadi ini tuh sedikit gambaran untuk main PUBG itu gimana guys. Nah, jadi tadi itu untuk tes gaming dan editing, dan menurut gue iPad ini itu masih powerful, dan gue juga pernah coba di Genshin. Walaupun tadi gue gak tes di Genshin ya, tapi gue pernah coba juga guys karena udah gue uninstall gamenya. Dan untuk main Genshin juga di sini itu dapat settingan medium, dan itu pun udah dapat 60 fps, dan itu pun gue juga main sangat lancar ya guys, dan gak terlalu panas gitu ke iPadnya. Dan kita lanjut untuk pembahasan keduanya, yaitu daya tahan baterainya nih. Nah, dan untuk daya tahan baterainya itu menurut Apple-nya sendiri itu bisa tahan sampai 10 jam untuk dipakai browsing menggunakan Wi-Fi only. Dan di sini juga gue variannya itu yang Wi-Fi only. Tapi pas gue tes itu lebih gila lagi iPad ini. Ya, kalian gak salah dengar, iPad ini itu jauh lebih awet daripada yang dicantumin sama Apple-nya. Untuk pemakaian gue pribadi, untuk pakai produktivitas sendiri yaitu buat gaming dan editing, iPad ini itu bisa tahan sekitar 2 hari tanpa gue cas. Tapi itu pun gue ya agak terlalu terus dimainin gitu si iPad-nya ini. Tapi itu dalam pemakaian gue, dan itu juga gue beli second. Gak kebayang kalau pas beli baru ya pastinya jauh lebih awet gitu. Ya gue sebenarnya agak kaget juga sih di sini kenapa yang dicantumin Apple-nya itu 10 jam tapi tahannya bisa seharian lebih gitu guys. Nah, jadi kesimpulannya untuk daya tahan baterai ini tentunya sangat-sangat awet ya guys. Jadi kalau kalian memang yang suka ya hobi main game lama-lama ya cocok banget gitu untuk pakai iPad generasi 9 ini. Ya tentunya faktor kenapa baterai ini sangat awet ya pastinya karena si sistem OS-nya itu yang sangat stabil, dan itu yang pertama. Dan yang kedua, baterainya itu benar-benar badak, yaitu sekitar 8000 mAh lebih. Ya kalian nggak salah dengar. Dan ukurannya juga ini sangatlah gede guys, sekitar 11 incian. Nah, selain daya tahan baterainya yang sangat awet ya tentunya ukurannya juga pasti sangat gede juga guys. Jadi buat kalian yang suka nonton juga ini pasti cocok lah untuk kalian.
Nah, lanjut kita akan ke pembahasan ketiga, yaitu dari segi kamera. Ya sebenarnya sih kalau kalian emang niatnya itu beli iPad, pastinya kamera ini itu gak terlalu penting, tapi kita di sini bakalan tes aja apakah ya kameranya itu bagus atau enggak. Ya kita lihat aja. Nah, jadi itu hasil dari kamera iPad generasi 9 ini, dan menurut gue untuk harga segini dan untuk dari segi iPad, ya kalau misalnya kalian belum pernah megang iPad dan baru pertama kali atau belum pernah megang pad-pad lain lah, kalau dari segi Xiaomi atau gimana, ini untuk di harga sekelas segini kameranya udah sangat oke banget guys daripada pesaingnya gitu. Dan kalau kalian bandingin sama HP di harga yang sama, ya jelas jauh beda guys, soalnya kan ini itu iPad. Udah beda kebutuhan ibaratnya kalau untuk produktivitas itu. Nah, lanjut kita untuk ke pembahasan keempat, yaitu dari segi layar dan speakernya guys. Dan di sini itu sebenarnya ada plus minusnya juga, tapi nanti kita akan bahas di akhir video. Dan di sini layarnya itu pakai Retina IPS. Dan ukurannya yang segede ini itu menurut gue pakai Retina IPS itu sebenarnya udah cukup aja ya guys, walaupun bukan AMOLED, karena di harga yang segini juga menurut gue masih worth it. Dan untuk speakernya di sini nih, menurut gue sayangnya itu Apple menaruhnya itu di bagian bawah aja, jadi enggak depan belakang sama kayak iPad terbaru. Nah, tapi walaupun begitu, speaker dari iPad 9 ini pastinya gak bisa diragukan lagi, karena iPad salah satu jagonya speaker kalau buat soal produk, gak kalah saing lah sama Sony. Dan lanjut kita nanti akan tes dari segi layar dan speakernya juga bagaimana kualitas dari iPad 9 ini. Nah, jadi itu untuk kualitas speaker dan layarnya. Dan mungkin kalau kalian ya dengernya dari video gini, sebenarnya speaker itu susah didengar ya guys, karena ya namanya juga ini dari video. Belum lagi nanti diekstrak, terus nanti kita diediting lagi, ya tentunya hasilnya pasti bakal jadi beda, gak seenak yang kalian dengar. Tapi kalau dari segi kita langsung mendengarkan dari iPad 9 nya ini, tentunya suaranya pasti bagus banget, jadi gak perlu kalian raguin lagi. Dan untuk dari layarnya, kalau menurut gue pribadi sih ya lumayan ya guys untuk nonton sehari-hari, kalau bukan untuk editing kayak untuk profesional, ya menurut gue iPad 9 ini itu bukan di bidangnya, karena masih ada iPad Pro yang ya untuk khusus di bidangnya yang butuh akurasi warna. Dan lanjut kita akan pembahasan kelima, yaitu tentang kekurangan dan kelebihannya. Dan untuk salah satu kelebihannya menurut gue yaitu ada di sidik jarinya guys. Ya kalau menurut gue ini itu sangat membantu gitu. Kalau misalnya kalau kalian pakai iPad yang terbaru, rata-rata udah di bagian atas ini, jadi untuk sidik jarinya itu agak susah guys. Tapi untuk di iPad 9 ini, kalau misalnya kalian mau buka, kalian ya klik-klik udah kebuka. Ya itu sih yang sebenarnya membuat gue jadi kelebihan. Dan home buttonnya itu juga yang paling clicky, yang paling enak gitu, ciri khas Apple banget. Nah, dan lanjut untuk kelebihan lainnya itu ada audio jacknya. Ya menurut gue itu adalah suatu kelebihan guys. Di sini itu ada port audio jacknya, dan menurut gue ini itu sangat membantu, terutama bagi seorang ya gue yang suka ngedit di luar rumah dan di keramaian. Ini itu sangat membantu guys. Kenapa bisa gitu ya? Soalnya gini guys, soalnya kalau kalian ngedit di luar kan gak mungkin kalian suaranya kemana-mana gitu. Kalian juga pastinya harus fokus. Dan gue juga sebenarnya punya headset TWS yang wireless, tapi itu pun ya kalau dipakai editing tentunya ya susah. Kalau kalian yang
pernah nyoba pakai TWS buat ngedit ya kalian ngerti lah gimana maksud gue. Tapi di sini itu apa jadi kelebihannya itu ya karena bisa dicolok headset kabel yang tentunya suaranya pasti akurat dan enak dipakai editing, dan itu kenapa gue sebut ini bisa jadi kelebihan. Sementara di iPad generasi terbaru ya jack audio ini udah gak ada gitu, udah dihilangin. Oke, dan terakhir kelebihan menurut gue yaitu di harganya yang murah, yang sebanding dengan performanya. Bukan menurut gue itu yang murah itu yang harga 1 jutaan 2 jutaan tapi yang performanya jelek, tapi menurut gue murah, definisi murah itu yang kualitasnya itu oke dan sebanding dengan harganya gitu, dan itu menurut gue cocok untuk digambarkan ke iPad generasi 9 ini. Nah, tadi kan kita sudah bahas kelebihannya, sekarang kita akan bahas kekurangannya. Walaupun banyak kelebihannya, tentunya iPad 9 ini juga pasti banyak kekurangannya juga. Tapi di sini untuk kekurangannya ada beberapa yang opsional ya guys. Jadi itu tergantung kalian sendiri. Dan kalau menurut gue kekurangannya itu karena beratnya guys. Berat dari iPad 9 ini itu hampir setengah kilo guys, atau sekitar 498 graman. Kalian bisa searching aja untuk yang pasnya itu segimana, dan menurut gue ini itu berat guys untuk dipakai kerja gue sehari-hari, dan itu sebenarnya tergantung kalian. Gue tipenya itu yang suka kerja sambil rebahan yang kayak ya gini lah, dan itu kalau untuk berjam-jam untuk gue editing tentunya itu pasti sangatlah berat tentunya, dan itu sih menurut kekurangan gue. Tapi kalau kalian memang yang sukanya di meja terus pakai magic keyboardnya, ya tentunya ini nggak jadi masalah buat kalian, malah kelebihan karena layarnya yang gede gitu, dan tentunya ini susah bagi gue untuk dibawa kemana-mana. Dan untuk kekurangan lainnya itu ya tentunya yang udah terlihat di sini ya guys, bezelnya yang tebal. Ya menurut gue sih, gue tipe orang yang nggak suka bezel tebal, tapi karena adanya action button ini ya gue suka lah. Dan di sini juga ada tambahan yang bisa jadi kekurangan ataupun kelebihan juga, karena hal ini itu opsional tergantung kalian sendiri yang pemakainya. Dan hal itu adalah port charger. Kalau misalnya kalian punya iPhone 15 ya tentunya kalian akan repot kalau pakai iPad generasi 9 ini. Kalau misalnya kalian bepergian kemana-mana dan perlunya itu port lightning, ya kalian tentunya pastinya perlu bawa 2 charger karena ini itu masih pakai lightning, dan satunya lagi iPhone 15 kalian itu pakai type C, yang tentunya kalian pasti repot harus bawa 2 charger sekaligus. Dan kalau hal ini menurut gue itu sebuah kelebihan, karena port lightning ini itu masih dipakai di iPhone 11, yang tentunya gue kalau kemana-mana gak perlu bawa 2 charger sekaligus. Dan kalau misalnya kekurangan charger pun kalian tinggal pakai 1 charger aja gitu, bisa di iPhone-nya juga, bisa di iPad-nya juga ya. Tapi kalau dipikir-pikir dari daya tahan baterainya itu yang sangat awet, ya gue gak perlu mikir lagi sih harus bawa. Misalnya kalau gue nanti ya amin punya iPhone 15, gue gak perlu lagi mikirin charger ini bagaimana, soalnya ya awet banget gitu guys, bisa seharian full kalau kalian bawa kemana-mana juga. Tapi sih beda lagi kalau misalnya kalian pepergian jauh-jauh gitu guys, misalnya ke rumah saudara, mau nginep mau gimana, ya tentunya pasti haruslah, apalagi kalau berhari-hari gitu sampai berminggu. Nah jadi itu tergantung kalian ya guys untuk kekurangan atau kelebihannya dari segi hal port ini. Nah jadi itu guys sedikit review dari gue untuk iPad generasi 9 ini. Kalau menurut kalian ini cocok untuk pemakaian kalian, menurut gue ya kalian gas aja beli gitu, karena iPad ini menurut gue juga memang sangat worth it. Dan untuk masalah harganya itu gue sendiri punya 3 opsional buat kalian sih, kalau kalian mau belinya di mana, dan tergantung kondisinya gimana juga. Nah kalau misalnya kalian ingin beli baru di iBox, kalian bisa dapetin harga sekitar 5 jutaan. Dan kalau menurut kalian harga iBox-nya itu terlalu mahal, ya kalian bisa opsi lain, yaitu yang baru juga tapi garansinya Inter, dan itu harganya tentunya pasti lebih murah lagi. Dan kalau misalnya kalian budgetnya itu minim lagi, kalian bisa pilih opsi yang ketiga, yaitu beli second. Dan untuk harganya itu sekarang itu setahu gue yang gue lihat di marketplace itu sekitar 3,8 sampai 4 jutaan untuk harga secondnya. Nah jadi kesimpulannya kalau menurut gue pribadi tentunya iPad 9 ini sangat worth it, apalagi untuk gaming, editing ringan ya. Untuk hal-hal produktivitas kalian sehari-hari juga ini itu sangat worth it banget ya. Walaupun iPad 9 ini juga memiliki kekurangan, tapi setidaknya iPad 9 ini itu ditutupi oleh kelebihannya yang begitu banyak ya, karena semuanya juga gak ada yang sempurna guys, pastinya selalu memiliki kekurangan. Tapi kekurangan dari iPad 9 ini itu sangat sedikit dan sangat terbantu oleh kelebihannya itu. Dan sekian review iPad 9 dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, and komen. Kalau kalian ada pertanyaan,
See you next time. Bye-bye.